Halo sahabat semua, hari ini saya berdiri tepat di hadapan Karaton Kesultanan Sambas, sebuah bangunan megah yang berdiri kokoh di tepian Sungai Sambas, Kalimantan Barat. Di tempat ini, setiap sudutnya menyimpan jutaan cerita, setiap tiang kayu yang kokoh, setiap ukiran indah di dinding, hingga setiap detak angin yang berhembus seolah berbisik menceritakan kejayaan masa lampau yang begitu gemilang. Kisah Kesultanan Sambas bermula pada abad ke-17, tepatnya sekitar tahun 1609, ketika didirikan oleh Sultan Muhammad Safiuddin Tasik. Sebelum menjadi kesultanan yang besar, wilayah ini dulunya merupakan pusat pemerintahan yang kemudian berkembang pesat, seiring dengan berkembangnya penyebaran agama Islam dan hubungan persahabatan dengan berbagai kerajaan lain di Nusantara. Letaknya yang sangat strategis, berada di jalur perdagangan laut internasional, menjadikan Sambas sebagai pelabuhan yang ramai dikunjungi. Disinilah bertemu para pedagang dari Melayu, Tiongkok, Arab, India, hingga bangsa Eropa. Mereka datang membawa barang dagangan, pengetahuan, dan budaya, lalu saling bertukar dengan hasil bumi Sambas yang melimpah, mulai dari lada yang terkenal kualitasnya, emas, kayu-kayu berharga, hingga hasil hutan lainnya. Kemakmuran ini menjadikan Sambas sebagai salah satu pusat perdagangan dan peradaban yang sangat disegani di wilayah barat Nusantara. Namun, kejayaan Sambas tidak hanya dibangun dari kekayaan alam semata. Ia tumbuh pesat berkat kebijaksanaan para sultan yang memerintah dengan adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang terhadap rakyatnya. Di bawah pimpinan para pemimpinnya, Kesultanan Sambas menjaga kerukunan antar umat beragama dan persatuan di tengah keberagaman suku yang mendiami wilayahnya. Tidak hanya itu, karaton ini juga menjadi saksi perjuangan yang gigih ketika menghadapi tantangan zaman, termasuk ketika berusaha mempertahankan kedaulatan tanah air dari ancaman penjajahan. Nilai-nilai luhur seperti keberanian, kesetiaan, gotong royong, sopan santun, dan cinta tanah air selalu ditanamkan dan dijaga turun-temurun dari generasi ke generasi. Jika kita perhatikan bangunan karaton ini lebih dekat, terlihat jelas keunikan arsitekturnya yang luar biasa indah. Ia merupakan perpaduan harmoni antara gaya bangunan Melayu tradisional yang anggun, sentuhan budaya Tiongkok yang terlihat pada ukiran dan ornamennya, serta pengaruh arsitektur Eropa pada bagian tertentu. Perpaduan ini bukan sekedar soal keindahan, melainkan menjadi simbol nyata bahwa Sambas adalah tanah yang terbuka terhadap dunia luar, namun tetap teguh memegang identitas, adat istiadat, dan nilai agama yang menjadi pedoman hidupnya. Di dalam ruangan-ruangan karaton ini pun tersimpan berbagai pusaka dan peninggalan yang tak ternilai harganya. Mulai dari mahkota kerajaan, tongkat kebesaran, keris-keris pusaka, kitab-kitab tulisan tangan kuno, alat-alat pemerintahan zaman dahulu, hingga benda-benda peninggalan yang menjadi saksi bisu bagaimana peradaban ini tumbuh dan berkembang. Hingga ratusan tahun berlalu, karaton Kesultanan Sambas tetap berdiri tegak menjulang, tak tergoyahkan oleh perubahan zaman. Dahulu ia adalah pusat kekuasaan dan tempat tinggal keluarga besar kesultanan. Namun sampai sekarang, Karaton Sambas menjadi tempat para pengunjung dari mana-mana, baik yang datang dari berbagai penjuru daerah di Indonesia, dari luar provinsi, bahkan banyak pula yang datang dari mancanegara, semata-mata hanya untuk melihat secara langsung peninggalan Kesultanan Sambas yang masih terawat dengan baik ini. Mereka datang bukan sekedar untuk memandang bangunan tua, melainkan ingin merasakan sendiri suasana sejarahnya, mempelajari perjalanan panjang para leluhur, dan menghayati bagaimana nilai-nilai persatuan dan toleransi telah hidup ratusan tahun silam di tanah ini. Setiap langkah kaki di area karaton ini bagaikan melangkah masuk ke dalam lembaran buku sejarah yang nyata, yang mengingatkan kita betapa kayanya warisan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Oke sahabat semua, cukup sampai di sini dulu cerita kisah Kesultanan Sambas. Semoga kalian semua suka dengan ceritanya, dapat menambah wawasan tentang sejarah Kalimantan Barat, dan semakin tumbuh rasa bangga serta cinta kita terhadap warisan budaya dan sejarah bangsa. Terima kasih telah menyimak dengan antusias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.